Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Kecantikan, kekayaan, kehormatan, ya kan? Fisik yang sempurna adalah dambaan hampir seluruh wanita di dunia, ya kan? Tapi ternyata kesempurnaan itu tadi tidak selalu membawa keberuntungan untuk hidup setiap wanita itu sendiri, ya kan? Seperti kasus yang akan aku bawakan kali ini, aku akan menceritakan tentang kisah wanita yang memiliki harta, kehormatan karena dia lahir dari keluarga bangsawan dengan kasta tertinggi pada saat itu dan memiliki paras yang sangat cantik luar biasa, di mana hampir seluruh pria di kota itu pun ingin menjadikan dia sebagai seorang istri. Tapi dia justru jatuh cinta kepada laki-laki dari keturunan biasa aja. Dan karena kisah cinta mereka ditentang ini, wanita ini pun mengalami kejadian yang mungkin saja tidak pernah difikirkan di dalam hidupnya. Buat kalian yang mau tahu ceritanya, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Blanche Monner adalah wanita kelahiran 1 Maret 1949. Dia memiliki seorang ibu yang bernama Louise Monner dan seorang kakak laki-laki yang bernama Marcel Monner. Nah, si ibu dari Blanche ini sendiri dikenal sebagai orang yang sangat dermawan di kota itu, sangat kaya raya, sangat baik hati, dan sering sekali menebar cinta dan kasih sayang kepada seluruh penduduk yang ada di kota itu. Aku lupa bilang ya, kalau keluarga Monir ini tinggal di Poitiers, Vienna, Prancis. Tapi aku di sini pronunciation-nya bakalan pakai bahasa itu aja karena aku nggak bisa bahasa Prancis, mohon maaf ya. Terus ya, mereka tinggal nih di sana udah bertahun-tahun. Mereka ini adalah keluarga sosialita, keluarga bangsawan dengan kasta tertinggi pada saat itu, ya kan? Nah, di sana itu si ibunya si Blanche ini dan keluarga Monir itu sendiri itu memiliki citra yang sangat luar biasa di mata masyarakat kota Poitiers itu. Dimana keluarga ini sama yang tadi kayak aku bilang tadi, dermawan, suka berbagi, dan selalu menebar cinta dan kasih sayang kepada seluruh orang yang ada di kota itu tanpa memandang kasta, memandang dia bangsawan atau bukan, orang biasa pun itu suka dikasih-kasihin gitu loh. Kayak ibunya ini benar-benar di mata masyarakat sana itu sangat-sangat memiliki sifat dermawan yang sangat luar biasa. Bahkan keluarga mereka pun pernah mendapatkan penghargaan sebagai orang paling dermawan di kota itu. Karena semua nih ya, semua kedermawanan, semua sifat dari keluarga Monir dan bungkus mereka yang adalah keluarga bangsawan dengan kasta tertinggi, maka keluarga Monir ini sangat dihormati dan sangat disegani di kota Poitiers pada saat itu. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang Blanche Monirnya ya, karena dialah tokoh utama dalam kasus ini. Nah, Blanche Monir ini sendiri seperti yang aku bilang tadi, dia memiliki wajah yang sangat cantik, luar biasa cantik banget, nget ya kan. Jadi dia mampu menghipnotis semua pria yang ada di kota itu dan membuat mereka semua jatuh cinta. Karena tidak hanya cantik parasnya saja, Blanche ini pun memiliki sifat-sifat yang melengkapi kecantikan parasnya, seperti baik, ramah, dan orangnya tuh sangat riang gitu loh, kayak orangnya tuh kayak mudah bahagia gitu. Paham gak sih maksud aku? Paham lah ya. Nah, di atas dasar hal itulah maka nggak heran dong karena banyak banget laki-laki yang mudah jatuh cinta dan terpesona sama si Blanche Monner ini. Mulailah nih berdatangan nih pada usia si Blanche yang mau menginjak 25 tahun saat itu, berdatanganlah pria-pria ke keluarganya si Monner, ke rumah keluarga si Monner ini, ke keluarganya untuk meminta kepada ibunya dan kakaknya si Blanche bahwa pria ini ya ngomongnya, setiap pria itu ngomongnya kayak, saya ingin menjadikan Blanche sebagai istri saya. Yang datang ke rumah keluarga Monir ini pun tidak selalu keluarga bangsawan kok. Ada juga pria-pria yang berasal dari kalangan biasa, pekerja biasa, bahkan sampai kaum-kaum pejabat dan kelas-kelas atas lainnya. Nah, udah banyak nih ya kan lamaran yang datang nih sama si Blanche Monner ini. Ditanyalah sama ibunya, Blanche, udah banyak banget tuh yang ngelamar kamu ya kan. Udah banyak banget pilihannya, udah banyak banget nih kandidat-kandidatnya. Kira-kira kamu menentukan pilihan sama siapa? Kata ibunya. Nah, ketika ditanya kayak gitu, si Blanche Monner ini masih kayak,
kayaknya belum ada deh Bu gitu loh. Aku belum bisa jatuh cinta dan memantapkan hati aku untuk memilih salah satu dari mereka. Ya udah dong, oke lah kalau gitu. Nah, sampai pada akhirnya tahun 1974 datang nih seorang laki-laki yang lumayan udah agak tua lah, maksudnya usianya tuh jauh gitu loh dari si Blanche Monir ini, yang berasal dari warga biasa, kaum biasa, bukan bangsawan, dan bekerja sebagai seorang pengacara. Pengacaranya juga bukan pengacara yang wow banget, tapi pengacara baru-baru kecil-kecilan gitulah, pengacara biasa lah, karyawan biasa gitu kan. Datang nih ke rumah keluarganya si Monir. Udah dateng, dia minta restu si ibunya si Blanche ini untuk meminang anaknya dan dijadikan istri. Ngelamar lah si cowok ini, minta si Blanche untuk dijadikan istrinya, ya kan. Tapi kan waktu itu kan gak langsung dijawab kan sama orang tuanya si Blanche dan kakaknya nih, ibu dan kakaknya si Blanche ini kan. Nah, sampai waktu itu dilihatlah nih, pandang-pandangan lah nih si Blanche sama si laki-laki pengacara ini ya. Nah, yang laki-laki pengacara ini aku nggak tahu nih namanya siapa, karena memang nggak ada dan nggak disebutin gitu loh di apa namanya, di sumber yang aku baca juga nggak ada namanya. Jadi kita manggilnya si pengacara ini aja ya. Nah, pengacara ini ya kan, pengacara ini nih dia minta restu segala macem nih. Akhirnya mereka ketemu dan dari ketemu itulah pengacara dan Blanche ini jadi sering pergi bareng, makan bareng, keluar bareng, ya kencan bareng lah gitu. Karena seringnya mereka menghabiskan waktu berdua, akhirnya Blanche Monir ini benar-benar jatuh hati kepada si pengacara itu. Dan pengacara ini juga kan dari awal pun dia memang udah jatuh hati sama si Blanche ini, ya kan? Ya mereka pacaran lah gitu loh kalau kesannya gitu. Dan akhirnya si Blanche ini pun memberanikan diri dong, ngomong nih sama ibunya, Bu, saya sudah punya pilihan. Saya menetapkan pilihan saya kepada laki-laki yang pengacara kemarin, Bu. Saya ingin menikah sama dia, kata si Blanche ini, ya kan. Mendengar keputusan anaknya, si Louis Monir ini sangat tidak setuju dong, karena kan dia tahu nih, usia pengacara itu terpaut jauh dari anaknya si Blanche ini. Dan yang kedua, pria pengacara itu bukanlah dari kaum bangsawan. Dia itu berbeda kasta dengan kita, berbeda level dengan kita. Jangan kamu sama dia, udah cari yang lain aja, kata ibunya kayak gitu kan. Karena si Blanche ini udah cinta, udah hatinya tuh udah mentok gitu ya, sama-sama cinta mereka, sama-sama tulus mencintainya. Blanche ini nggak mau, dia tetap ngekeh gitu loh, tetap ngekeh. Aku mau sama si pengacara itu, gimana caranya? Aku maunya sama dia aja, Bu, gitunya. Aku mau nikah sama dia, titik gitu loh. Tidak ada pria lain yang akan aku nikahi kecuali dia, kata si Blanche Monir ini kan. Dan orang tuanya tetap nggak setuju dong. Ibu dan kakaknya itu menolak keras atas keputusan si Blanche Monir ini. Dan karena ditolak nih, cinta mereka tidak direstui sama keluarga si Monir ini, akhirnya Blanche dan si pengacara itu pun memutuskan untuk udahlah, kita kawin lari aja, karena tidak ada yang merestui hubungan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa berhubungan. Solusi satu-satunya kita harus kawin lari aja. Karena si Blanche ini ngebangkang terus, ngelawan terus sama ibunya, ya kan, gak bisa diomongin baik-baik juga nih sama ibunya. Dan ibunya tahu kalau Blanche itu mau kawin lari. Akhirnya ibunya Blanche ini dan kakaknya memutuskan untuk mengurung Blanche ke dalam satu ruangan sempit dan kosong yang berada di loteng atas rumah mereka. Nah, awalnya dikurungnya si Blanche ini itu untuk hukuman, ya supaya kamu jera aja lah. Ibunya ngomong kan, nih ya, saya hukum kamu, saya kurung kamu di ruangan ini sampai kamu merubah keputusan kamu, supaya kamu jera dan tinggalkan laki-laki pengacara itu. Cari pilihan yang tepat dan bagus untuk keluarga kita, karena kan dia nggak mau nih, jangan rusak kehormatan keluarga, jangan acak-acak kasta keluarga kita dengan menikah dengan laki-laki biasa itu, kata ibunya, ya kan. Tapi si Blanche, dia tetap ngotot nih, sekeras kepalanya ibunya, si Blanche ini juga keras kepala banget. Dia malah ngomong gini, ya udah, kurunglah aku di sini selama yang kamu mau, Bu, katanya. Aku tidak akan pernah merubah keputusanku. Aku hanya akan menikah dengan si pengacara itu karena cintaku dan cinta dia itu sama-sama tulus, Bu. Tolonglah mengerti kami. Aku tidak akan menikah dengan laki-laki manapun selain dengan dia. Mendengar pernyataan putrinya yang tetap ngelawan, tetap ngotot, tetap ngebangkang,
Akhirnya si Louis Munir ini memutuskan untuk mengurung Blanche Munir selama-lamanya sampai dia merubah keputusannya. Tapi sampai bertahun-tahun kemudian, berbelas-belas tahun kemudian, sampai puluhan tahun kemudian, Blanche Munir tidak merubah keputusannya. Dia lebih baik dikurung di situ daripada dia harus menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Udah nih ya, terus gimana nih kabar dari si cowoknya ya kan? Blanche Munir ini kan dikurung nih, dikurung karena dia setia banget sama cintanya, karena dia gak mau menodai ketulusan cinta mereka berdua, gak mau nikah sama laki-laki lain ya kan. Laki-lakinya pun sama-sama tulus gitu loh cintanya. Dia pun sepeninggalannya si Blanche yang gak pernah lagi nemuin dia, yang Blanche hilang entah kemana dia juga gak tahu ya kan. Tapi si pengacara ini pun tetap setia menunggu Blanche. Dia tidak menikah dengan perempuan manapun sampai akhir hayatnya. Dia menyimpan cintanya hanya untuk Blanche Munir. Nyari laki-laki gitu di mana sih ya Allah? Oke. Terus ya, kan udah berpuluh-puluh tahun nih si Blanche Munir ini dikurung di atas situ kan. Nah, temen-temennya, orang-orang sekitar situ kan kenal banget nih sama keluarga Munir. Pasti mereka curiga dong, loh si Blanche Munir ini kemana? Banyak dong pasti yang bertanya-tanya tentang keberadaan si Blanche Munir ini. Nah, aku lupa bilang tadi bahwa tepat pada ulang tahun Blanche Munir yang ke-25 tahun, ibunya si Louis Munir dan kakaknya Marcel Munir ini pun melakukan semacam kayak konferensi pers gitu loh kalau di sini tuh kan, kayak pengumuman gitu, dan sambil sedih-sedih dan nangis-nangis gitu dia ngomong bahwa saya harus menyampaikan berita yang sangat sedih kali ini karena anak saya Blanche Munir telah meninggalkan rumah kami. Dia sudah kabur dengan laki-laki yang dia cintai dan saya sangat sedih dengan kejadian itu. Pokoknya mereka acting, ibunya nih drama queen banget, hebat banget actingnya, luar biasa ya Allah. Dan kakaknya pun ini mendukung acting ibunya dengan seakan-akan juga merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam karena adiknya memilih untuk kabur. Padahal nggak kabur kan, kalian berdua yang nyekapnya di loteng atas. Udah nih, karena backgroundnya memang keluarganya Munir ini terpercaya banget ya kan, image-nya itu bagus ya, masyarakat pasti percaya banget lah sama apa yang dikatakan oleh Louis Munir dan Marcel Munir ini ya kan. Udah nih, sesudah dari mereka konferensi pers, jalanlah kan bertahun-tahun seperti yang aku ceritakan tadi. Setelah 25 tahun pasca pengurungan yang terjadi oleh Blanche Munir ini, yang dilakukan oleh ibu dan kakaknya sendiri ini, terkuaklah apa yang dilakukan mereka itu ke publik, karena kejaksaan waktu itu menerima memo dari seorang anonim yang tidak menunjukkan siapa dirinya dan tidak diketahui siapa yang sudah mengirim memo itu ke kejaksaan, yang berisi informasi tentang adanya seorang wanita tua yang sudah disekap selama puluhan tahun di atas loteng keluarga Munir. Tapi kalau aku bilang sih yang tahu ini kan cuman orang dalam ya, kayak kayak perawat-perawat yang di rumah itu, kayak pembantu-pembantu di situ ya kan. Karena keluarga Munir tuh kan bangsawan banget ya, otomatis kan dia pasti punya pembantu ya nggak sih, punya pengasuh, punya yang beres-beres rumah. Aku mikirnya kalau aku pribadi ya, itu bisa aja mereka yang ngirimin itu pengen nolongin si Blanche Munir ini gitu loh. Tapi kalau memang orang dalam itu yang nolongin, telat banget ya sih, udah 25 tahun baru ngirim memo ke kejaksaan. Tapi nggak apa-apa sih, ini tetap harus bersyukur karena ada yang mau nolongin si Blanche Munir ya kan. Nah, ketika kejaksaan menerima memo dengan surat yang berisikan bahwa ada wanita tua yang terkurung nih di rumahnya Blanche Munir selama puluhan tahun, yang makannya aja sisa-sisa makanan dan tinggal dengan kotorannya sendiri ya kan. Baca surat itu panik dong kejaksaan, dan kejaksaan pun langsung mendatangi polisi, dan mereka berdua, kejaksaan sama polisi ini, memutuskan untuk langsung datang ke rumah keluarga Munir. Ketika mereka sampai ke keluarga Munir, mereka ngetok-ngetok nih kan, permisi, mau memeriksa keadaan rumahnya, mau mengecek setiap ruangan-ruangan dan membuktikan kecurigaan serta isi dari memo yang mereka terima. Tapi pas mereka ngetok-ngetok, kok kayak nggak ada orang di rumah ini, kayak sepi-sepi aja di rumah ini. Tapi mereka ngeh nih, kayak ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari balik jendela,
Dan ternyata sepasang mata yang mengawasi mereka itu adalah mata milik Madame Monir atau ibu dari Blanche Monir, yaitu Louise Monir. Ketika mereka ngelihat itu, ini Madame Monir ini hanya ngeliatin aja tapi nggak berusaha membukakan pintu supaya kita masuk. Ada yang mencurigakan nih berarti ya kan. Akhirnya polisi dan kejaksaan pun memutuskan untuk mendobrak paksa pintu dari keluarga Monir ini. Mereka dobrak-dobrak ya kan, laki-laki rame-rame pula. Dobraklah itu pintunya, dan ketika pintu didobrak pun mereka langsung memeriksa seluruh ruangan yang ada di dalam rumah Madame Monir ini. Nah, ketika sedang mereka melakukan pemeriksaan nih, diperiksa ya kan, mereka menemukan satu ruangan di atas loteng yang sangat mencurigakan karena digembok dan dikunci. Karena mereka udah curiganya tuh udah akut banget ya, udah sampai ubun-ubun, mereka pun memutuskan untuk langsung mendobrak pintu yang terkunci di loteng atas itu. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat pemandangan yang sangat-sangat mengenaskan di dalam ruangan yang pintunya baru saja mereka dobrak itu. Di dalamnya mereka menemukan ada seorang wanita tua yang sangat kurus kering kayak tengkorak pakai kulit doang gitu loh. Dan di sana terdapat binatang-binatang kayak tikus, terus kayak serangga-serangga, binatang-binatangnya suka bau-bau busuk gitu loh, yang bakal datang kalau tempat-tempat menjijikkan gitu. Terus ada kotoran manusia juga, ada bekas buang air kecil, bekas buang air besar. Terus mereka melihat wanita tua itu di atas tempat tidur yang dibuat dari sedotan yang dianyam. Dan wanita tua itu pun dalam keadaan diborgol dengan sedotan yang dianyam juga. Dan wanita itu lagi dan lain dan tidak bukan adalah Blanche Monir yang dikabarkan hilang selama 20 tahun, dikabarkan kabur selama 25 tahun sama ibu dan kakaknya, dan ternyata dia disekap sama ibu dan kakaknya sendiri di situ. Dan ketika nih banyak banget dan ketika si Blanche Monir ini kaget ya kan, yang dia 25 tahun gak pernah keluar, gak pernah kena sinar matahari, gak pernah keluar dari situ, buang air kecil di situ, buang air besar di situ, makan di situ, muntah segala macam aktivitas di situ, sampai ada binatang-binatang menjijikkan yang di dalam situ tuh kan udah kebayang banget kan sejorok apa dan semenjijikkan apa tempatnya itu loh, ya kan? Nah, karena dia juga nggak pernah ngelihat orang, dia pun akhirnya waktu polisi dan kejaksaan itu menggerebek ya, pokoknya ngedobrak pintunya itu, dia pun kayak ketakutan dan langsung bersembunyi gitu loh di balik selimut dia, yang selimutnya aja tuh udah kotor banget, udah penuh dengan sisa-sisa makanan yang udah busuk, yang udah menjijikkan banget kayak udah nih ya, gara-gara itu ngelihat pemandangan yang mereka aja nggak percaya kalau itu si Blanche Monir. Kalian bayangin aja, Blanche Monir dari yang secantik ini sampai begini, siapa yang bakal percaya dan siapa yang bakal menyangka kalau itu Blanche Monir? Coba deh, menurut kalian gimana? Gak ada yang percaya begitu aja dong kalau itu Blanche Monir, ya kan? Dan Blanche Monir pun dibantu nih, ditutupin badannya dan dibawalah ke rumah sakit, ya kan? Nah, gimana nih nasib dari ibunya Blanche dan kakaknya ini? Ngeliat nih proses penggerebekan yang dilakukan oleh para polisi dan kejaksaan ini, ibunya Blanche Monir itu hanya terduduk diam, gak ngomong apa-apa, dan kakaknya juga diam aja karena dia ngeliat ibunya diem. Ya udahlah, aku diem aja lah, karena kan semua atas komando si ibunya ini kan. Mereka berdua pun akhirnya dibawa nih ke kantor polisi. Ke kantor polisi ditahan atas tuduhan tindak tidak manusiawi dan pengurungan. Mereka pun ditangkap pada tanggal 25 Mei 1901. Nah, terus gimana nih dengan keadaan Blanche Monir? Kan udah dibawa ke rumah sakit nih. Nah, ketika di rumah sakit, Blanche Monir ini mendapatkan perawatan yang sangat-sangat baik. Dibersihin lah badannya, dimandiin lah seperti manusia normal lainnya, dan diberikan baju bersih untuk dia gunakan. Udah rapi, bersih, udah wangi lah, beda banget kondisinya dengan ketika dia ditemukan. Dan karena itu, Blanche Monir ini mengucapkan terima kasih banyak kepada perawat yang sudah memberikan baju dan membersihkan dirinya, karena dia merasakan bersih dan bebas lagi setelah puluhan tahun merasakan, ya kalian bayangin aja lah, begitu ya kan, udah sekotor apa coba.
Tapi ketika pasca penyelamatan dia, Blanche Monnier ini mengalami kesulitan bicara. Jadi dia tuh kayak bicara tuh kata per kata gitu loh, kayak harus mikir dulu. Traumanya keras banget kan, trauma psikisnya tuh bener-bener luar biasa. Dia sampai ngomong aja tuh kayak nggak tahu mau ngomong apa, dan dia tidak bisa merasakan makanan lagi karena ternyata lidahnya sudah tidak dapat berfungsi dengan baik. Ya Allah, kok ada sih ibu begitu sama anaknya ya, bener-bener keterlaluan. Terus si Blanche Monnier ini kan dilakukan nih tes kesehatan sama dia, diperiksa lah semuanya, diperiksa kesehatannya segalanya, dan hasil dari pemeriksaan ini adalah tubuh dari Blanche Monnier ini sudah puluhan tahun tidak menerima sinar matahari, yang berakibatkan dia sudah tidak bisa lagi kena sinar matahari. Jadi tingkat sensitivitas kulitnya tuh sudah sangat-sangat luar biasa tingginya. Jadi Blanche ini udah nggak bisa lagi kena sinar matahari, ya kan? Dia juga terkena penyakit yang bernama anoreksia nervosa atau kesulitan makan. Terus dia juga menderita skizofrenia atau gangguan mental yang memungkinkan si orang yang kena gangguan ini itu berhalusinasi dan tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan gitu loh. Terus dia juga menderita eksibisionis, di mana pengidap ini mendapatkan kenikmatan setelah melihat alat kelaminnya sendiri. Random banget ya Allah. Terus dia juga menderita koprofilia, di mana dia mendapatkan rangsangan seksual setelah melihat kotorannya sendiri. Gimana maksudnya? Nih, aku juga lupa bilang ya, pasca penangkapan si ibu dan kakaknya si Blanche Monnier ini yang menyekap dia selama 25 tahun ini, ngumpullah semua masyarakat Poitiers itu kan, semua masyarakat Poitiers yang dari dalam kota ataupun luar kota yang memang mengenal keluarga Monnier ini, itu ngamuk, marah-marah banget, amarahnya tuh kayak berapi-api banget, berkumpul di depan rumah keluarga Monnier ini ketika ibu dan kakaknya ini ditangkap. Mereka marah luar biasa atas semua tindakan yang dilakukan oleh Louis dan Marcel ini terhadap anak dan adiknya ini sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ternyata keluarga bangsawan ini mampu melakukan tindakan keji seperti itu. Ditahanlah ya kan ibu dan kakaknya si Monnier ini. Nah, ketika 15 hari setelah dipenjara, ibunya Blanche ini pun meninggal dunia akibat gangguan akibat serangan jantung dan emosi yang melemah yang diakibatkan oleh demonstrasi warga Poitiers yang luar biasa, karena mereka masih tidak percaya dan sangat mengkutuk apa yang telah dilakukan si ibu dan kakaknya ini terhadap si Blanche Monnier ini. Udah nih, meninggal lah kan si siapa tadi? Louis Monnier ini ya kan. Karena ibunya udah meninggal, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 1901, si Marcel Monnier ini melakukan sidang sendiri di sana. Disidanglah si Marcel Monnier ini atas tuduhan kejahatan yang dilakukan kepada adiknya si Blanche Monnier ini. Tapi kalian inget kan, aku lupa bilang juga kalau si Marcel Monnier ini adalah seorang ahli hukum. Jadi dia ini sekolah hukum dan dia tuh pinter banget gitu loh soal hukum, dan karena inilah dia mampu untuk berkelit ataupun memberikan alibi dan berdalih bahwa sebenarnya adik saya tuh stres pak, katanya si Blanche itu stres karena cintanya itu tidak direstui oleh keluarga kami, makanya dia tuh kayak hampir setengah gila itu, dan dia tuh suka marah-marah, suka bertindak kasar, suka ngomong kasar, dan karena itulah kami memutuskan untuk mengurung si Blanche ini. Tapi sebenarnya si Blanche itu bisa aja kabur sih pak, karena kan ya namanya dia juga yang mau dikurung, jadi bisa kabur sendiri sih kalau dia mau kabur, gitu katanya. Dan karena alibinya si dodol satu ini ya kan, dia pun tidak mendapatkan hukuman yang sangat berat waktu itu, karena pada saat itu tidak ada hukuman ataupun pidana yang dapat menjerat keluarga yang menyekap keluarganya sendiri gitu loh. Jadi dia dihukum 15 bulan penjara dan tetap dinyatakan bersalah. Tapi beberapa saat kemudian itu pun diubah dan dia pun dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah setelah si Marcel
Monir ini melakukan pengajuan naik banding, dan keputusan ini pula lah yang menaikkan emosi dan menyulutkan api emosi orang-orang di Poitiers. Mereka nggak setuju lah dengan itu. Bayangin aja si Blanche Monir ini sudah kehilangan puluhan tahun loh, puluhan tahun hidupnya sia-sia di dalam situ dan tidak mendapatkan sesuatu yang layak untuk dimakan. Dia makan makanan bekas segala macamnya di situ. Coba deh, kalian bayangin sendiri aja deh, ya kan? Udah nih. Nah, terus kan tadi aku bilang nih, kalau si kakaknya itu ngaku-ngaku kalau si Blanche Monir ini suka ngamuk, suka ini, suka itu, segala macem, ya kan? Nah, tapi ternyata kata perawat di rumah si Blanche Monir ini, Blanche Monir itu gak pernah marah-marah kok. Dia adalah anak yang baik dan sangat ramah, ya kan? Dan bahkan dalam keadaan yang sudah lemah sangat seperti itu, apakah kalian yakin bahwa si Blanche Monir itu dapat melawan ibu dan kakaknya si Blanche Monir itu? Iya juga kan, kalau dipikir pakai logika kan ya kali loh, orang udah begitu bentukannya, udah kayak gitu keadaannya, kalian pikir aja lah sendiri, ya kan? Terus udah kayak gitu, udahlah dianuin lah, dibebaskan gitu aja si Marcel Monir ini dengan gitu aja. Nah, gimana nih kabar dari Blanche Monir? Nah, akibat dari pemeriksaan semua yang dilakukan itu, diberikanlah fasilitas dan sesuatu untuk kesehatan Blanche Monir ini supaya cepat membaik. Tapi ternyata semua yang diberikan rumah sakit untuk kesehatan Blanche Monir ini tidak membuahkan hasil. Justru keadaan Blanche ini semakin memburuk dan akhirnya rumah sakit pun memutuskan untuk merujuk si Blanche ini ke rumah sakit jiwa di daerah Bois, Prancis. Dan di sana pun Blanche Monir ini pada tahun 1913 pun meninggal dunia. Selesai juga cerita soal Blanche Monir, wanita yang cantik, yang parasnya cantik, hatinya cantik, yang kaya raya, dihormati orang di satu kota, ya kan? Dan bukan satu kota aja sih, beberapa kota, dari keluarga bangsawan. Ternyata hidupnya nggak bahagia, malah menderita, lebih menderita dari orang-orang yang biasa-biasa aja, ya kan? Nih loh, ini sebenarnya apa ya, menunjukkan gak sih sama kita semua bahwa harta, paras kecantikan, kemewahan, dan kekayaan ataupun tahta itu tidak selalu menjadi alat pengukur kebahagiaan, tapi cinta dan kasih sayang yang tulus dari sesama keluarga lah yang mewujudkan itu semua, ya kan? Gimana menurut kalian video ini? Kalau kalian suka videonya, silahkan like videonya. Jangan lupa subscribe juga channel aku yang belum subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Jangan lupa komen-komen di bawah juga ide-ide video selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Tasya Firdaus. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk kurang lebihnya ya. Dan semoga kalian suka sama video-video aku yang lainnya juga.